teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Sigit Sugiarto. Oke teman-teman semuanya, video kali ini saya akan memberikan 50 soal tentang tes wawasan kebangsaan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman semuanya, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga klik notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video saya selanjutnya, dan sebagai apresiasi teman-teman kepada channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas 50 soal untuk Bhinneka Tunggal Ika di tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS tahun 2023. Simak baik-baik sampai selesai ya teman-teman. Oke, nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dikenal pada masa kerajaan A. Majapahit, B. Mataram, C. Samudra Pasai, D. Pasundan, atau E. Demak. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, kerajaan Majapahit. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali dikenal pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana. Catat ya teman-teman, era kerajaan atau kepemimpinan Wisnuwardana. Lanjut teman-teman, nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul pada masa pemerintahan A. Prabu Siliwangi, B. Hayam Wuruk, C. Wisnuwardana, D. Jayawardana, dan E. Tunggul Ametung. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Tadi sudah disinggung ya teman-temannya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C. Wisnuwardana, atau di pemerintahan Wisnuwardana di kerajaan Majapahit ya teman-temannya. Lanjut, nomor 3. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diprakarsai oleh A. Empu Gandring, B. Empu Tantular, C. Empu Sendok, D. Gajah Mada, atau E. Hayam Wuruk. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman, Empu Tantular. Oke, jadi perumusan Bhinneka Tunggal Ika itu diprakarsai oleh Empu Tantular dalam kitab Sutta Soma ya teman-teman ya. Dicatat teman-teman ya. Oke, lanjut, nomor 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali tersurat dalam kitab A. Sutta Soma, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Jayabaya, atau E. Jagawana. Tadi sudah disinggung ya teman-teman ya. Tersurat dalam kitab yaitu adalah apa teman-teman? Sutta Soma ya teman-teman ya. Opsi yang A. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 5. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi negara Republik Indonesia adalah, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Suku di Indonesia adalah budaya, B. Indonesia tak segan untuk menguasai negara asing, C. Indonesia siap menghadapi persaingan internasional, D. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, atau E. Menarik minat penjajah. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang D ya teman-teman, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan ya teman-teman ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 6. Pada awal kemunculannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk A. Menyatukan keanekaragaman agama dan kepercayaan, B. Mengobarkan semangat kekuasaan, C. Mengobarkan semangat kerajaan, D. Doktrin agar mencintai kerajaan, atau E. Menguasai dan memperluas wilayah kerajaan. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira apa teman-teman? Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya, menyatukan keanekaragaman agama dan kepercayaan.
Karena ini pada dasarnya perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah untuk mengatasi keanekaragaman agama dan juga kepercayaan di masyarakat Indonesia ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 7. Dalam membina persatuan dan kesatuan dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa A. Dalam berteman tidak membedakan suku dan agama. B. Keanekaragaman sulit untuk dipersatukan. C. Keanekaragaman tidak ada artinya. Atau D. Kebudayaan wajib dilestarikan. Dan E. Bermacam-macam keragaman tidak perlu dirisaukan. Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat tentunya yang A ya teman-teman ya. Dalam berteman tidak membedakan suku dan agama. Karena dalam membina persatuan dan kesatuan dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna bahwa dalam berteman itu tidak perlu membedakan suku, agama maupun ras ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 8. Pada zaman NKRI, semboyan Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada kecuali A. Keanekaragaman agama dan kepercayaan. B. Keanekaragaman suku dan pulau. C. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat. D. Keanekaragaman suku, ras, dan budaya. Atau E. Persamaan kulit putih. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kecuali ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman. Persamaan kulit putih. Jadi, sebagai semboyan negara kesatuan Republik Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya perbedaan agama dan kepercayaan menjadi fokus, tetapi pengertiannya lebih luas, itu perbedaan suku, bangsa, budaya, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan juga kesatuan Nusantara juga menjadi fokus utamanya ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 berisi tentang A. Penghapusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. B. Penetapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. C. Penetapan bahasa Indonesia. D. Pengakuan bahasa Indonesia. Atau E. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang B ya teman-teman ya. Penetapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dicatat teman-teman ya. Lanjut soal nomor 10. Sebagai semboyan persatuan dan juga kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika mencakup konsep A. Pluralistik, B. Sosialistik, C. Unikulturalistik, D. Liberalistik, atau E. Kedaerahan. Jawabannya yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya. Pluralistik. Kenapa pluralistik teman-teman? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki konsep yang pluralistik dan juga multikulturalistik dalam suatu kesatuan hidup di Indonesia ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 11. Bukti bahwa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan A. Selalu menggunakan produk luar negeri. B. Menggunakan produk dalam negeri walaupun mampu membeli produk luar negeri. C. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain. D. Mengurangi impor barang dari luar negeri. E. Memasarkan produk-produk negara lain. Ini tentu jelas jawabannya sudah kelihatan ya teman-teman ya, yaitu yang B. Menggunakan produk dalam negeri walaupun mampu membeli produk luar negeri. Ini bukti cinta tanah air ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 12. Asas yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika selalu mengakui adanya kemajemukan dalam ruang lingkup kecuali A. Agama, B. Ras, C. Budaya, D. Suku, atau E. Gen asal. Kecuali ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya Pak teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang E ya teman-teman ya. Gen asal. Jadi pluralistik atau multikulturalistik itu merupakan asas yang mengakui adanya kemajemukan, yaitu tindak dari segi agama, keyakinan, suku, bangsa, adat budaya, dan juga kedaerahan, dan termasuk ras juga ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 13. Sebuah simbol persatuan dan kesatuan, maka Bhinneka Tunggal Ika tidak mungkin mempunyai sifat A. Sektarian, B. Pluralistik,
C. Humanistik, D. Multikulturalistik, atau E. Multietnis. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 13, silahkan di pause dulu barangkali mau jawab. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, sektarian. Coba saya jelaskan ya teman-teman ya, sektarian itu apa? Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bersifat sekteran dan eksklusif ya teman-teman ya. Jadi hal ini berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak dibenarkan mengagungkan diri sendiri, merasa paling hebat atau paling benar, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat inklusif ya teman-teman ya. Artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas ya teman-teman ya. Jadi di soal ini dipertanyakan itu adalah yang tidak mungkin Bhinneka itu mempunyai sifat apa ya teman-teman ya. Jadi yang tidak mungkin teman-teman. Jadi jawabannya adalah sektarian. Nah, tadi ya teman-teman ya, sudah jelaskan. Lanjut teman-teman, soal nomor 14. Pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan A. Senantiasa membatasi pengeluaran, B. Mengutamakan barang-barang murah, C. Menabung secara maksimal, atau D. Menyesuaikan hidup secara atau sesuai dengan kemampuan. Ini tentu jawabannya gampang sekali teman-teman ya, mirip TKP ini teman-teman ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, menyesuaikan hidup sesuai dengan kemampuan. Lanjut, soal nomor 15. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman, tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Ini berarti Bhinneka Tunggal Ika bersifat A. konvergen, B. divergen, C. pluralistik, D. multikulturalistik, atau E. formalitas. Kira-kira apa teman-teman? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya, konvergen atau konvergen. Saya jelaskan, Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat konvergen atau tidak divergen. Itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi kalau bersifat konvergen berarti dia tidak divergen. Kalau ini jawabannya yang konvergen, saya artikan berarti bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleransi, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan juga rukun ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, soal nomor 16. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai asa terbuka atau asas terbuka ya teman-teman ya. Koeksistensi dalam dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleransi dan musyawarah, disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Ini berarti Bhinneka Tunggal Ika mempunyai sifat, mohon ya teman-teman ya, ada pesawat lewat. Oke, saya bacakan lagi. Untuk opsi A yaitu konvergen, yang B divergen, C inklusif, D multikultural, atau E plural. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang C ya teman-teman ya, inklusif. Oke, kenapa inklusif teman-teman? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat inklusif. Dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan, toleransi, dan tidak merasa yang paling benar ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 17. Jika ditinjau dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan yang ada di Indonesia pada dasarnya akan menimbulkan A. nasionalisme, B. sovenisme, C. sinkretisme, D. komunisme, atau E. liberalisme. Tentu ini jawabannya yang paling gampang ya teman-teman ya, yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, nasionalisme. Oke, jadi kemajemukan yang ada di Indonesia itu sifatnya tidak bertentangan teman-teman. Namun kemajemukan yang ada tersebut justru dapat memperkaya sifat dan juga makna persatuan bangsa dan negara, sehingga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme. Lanjut teman-teman, soal nomor 18. Pemahaman tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diaktualisasikan dalam kecuali A. kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar, D. Peraturan perundang-undangan, atau E. Perilaku berbohong. Tentu ini jawabannya gampang sekali teman-teman ya, yang
perilaku berbohong, karena di soalnya itulah kecuali. Nomor 19, implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari akan mewujudkan masyarakat yang kecuali A. Toleran, B. Akrab, C. Peduli dan saling hormat, D. Taat hukum, atau E. Acuh tak acuh. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat tentu yang E ya teman-teman ya, acuh tak acuh. Lanjut teman-teman, soal nomor 20. Adat istiadat dan budaya daerah yang ada di Indonesia merupakan akar dari A. Prinsip sosialisme, B. Kebudayaan nasional, C. Kebudayaan Melayu, D. Prinsip sosialisme, atau E. Prinsip humanisme. Oke, jawabannya paling tepat itu adalah yang B. Kebudayaan nasional ya teman-teman ya. Jadi nomor 20 adalah yang B yang paling benar. Karena dalam kehidupan nyata ini, pertumbuhan nasionalisme di Indonesia berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan juga kebudayaan yang ada teman-teman. Soal nomor 21, yang wajib mengaktualisasikan konsep semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Seluruh elemen negara dan komponen masyarakat, B. Polisi, C. TNI, D. Hakim, E. Perangkat pemerintahan. Ini juga jawabannya gampang sekali teman-teman, yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, seluruh elemen negara dan komponen masyarakat. Soal nomor 22, prinsip-prinsip nasionalisme tersusun dalam sebuah kesatuan yang disebut A. Rohani, B. Sejarah, C. Rumpun, D. Majemuk Tunggal, atau E. Budaya. Oke, jawaban yang paling tepat di nomor 22 adalah yang D ya teman-teman ya, Majemuk Tunggal. Oke, jadi prinsip-prinsip nasionalisme di Indonesia itu tersusun dalam kesatuan yang disebut Majemuk Tunggal teman-teman. Silahkan dicatat ya. Nomor 23, salah satu komponen dalam kesatuan Majemuk Tunggal adalah A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan divergen, C. Kesatuan eksklusif, D. Kesatuan inklusif, atau E. Kesatuan daerah. Oke, jadi salah satu komponen dalam kesatuan Majemuk Tunggal itu salah satunya adalah yang A ya teman-teman ya, kesatuan sejarah teman-teman. Lanjut, nomor 24. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk ancaman militer adalah A. Spionisme, B. Sabotase, C. Agresi, D. Blokade, atau E. Unjuk rasa. Kira-kira apa teman-teman yang bukan merupakan bentuk ancaman militer? Yaitu adalah yang E ya teman-teman ya, unjuk rasa, karena spionisme itu termasuk bentuk ancaman militer, sabotase juga, agresi juga, dan blokade juga. Jadi yang tidak termasuk bentuk ancaman militer yaitu adalah yang E, unjuk rasa teman-teman ya. Saya jelaskan, ancaman militer itu merupakan suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata ya teman-teman ya, yang terorganisasi dan juga dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan dan juga keutuhan wilayah teman-teman. Contohnya yang tadi ya teman-teman ya, spionisme, sabotase, agresi, dan juga blokade, dan lain-lain teman-teman. Lanjut soal nomor 25. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang kuat, tangguh, dan tidak pernah menyerah. Salah satu wujud dari sikap kemandirian bangsa antara lain dilakukan dengan cara A. Meningkatkan produktivitas dan utang luar negeri, B. Memberikan keleluasaan penanaman modal asing, C. Memberikan seluas-luasnya untuk berdemonstrasi, D. Memberikan pendidikan dan keterampilan, atau E. Menyewakan suatu pulau agar produktif. Oke, jadi salah satu ciri bangsa yang mandiri adalah, kira-kira apa ya teman-teman? Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Memberikan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakatnya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 26. Nah, jumlah daerah atau jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia berkisar kurang lebih sebanyak A. 600 bahasa daerah, B. 700 bahasa daerah, C. 800 bahasa daerah, D. 900 bahasa daerah, atau E. 1000 bahasa daerah. Oke teman-teman, jawaban nomor 26 ini bisa bisa menambah ya teman-teman ya, bertambah maksudnya di jumlah bahasa daerah di Indonesia, tapi saya hanya memberikan jawaban sesuai dengan tahun ini dibuat ya teman-teman ya, video ini dibuat. Jadi nomor 26 itu jawabannya yang B ya teman-teman, 700 bahasa daerah teman-teman ya. Lanjut soal nomor 27.
Bungong Jempa merupakan lagu daerah dari A. Riau, B. Aceh, C. Lampung, D. Sumatera Utara, atau E. Sumatera Barat. Gampang sekali teman-teman ya, Bungong Jempa itu termasuk lagu dari daerah yang B ya teman-teman ya, yang atau Aceh. Jadi teman-teman di Bhinneka Tunggal Ika ini teman-teman harus juga menghafalkan lagu daerah, suku, dan juga misalkan ada kebudayaan di daerah seluruh Indonesia, teman-teman minimal harus hafal ya teman-teman ya. Oke, nomor 28. Berikut ini yang bukan merupakan wujud dari keragaman Bhinneka Tunggal Ika yang bermacam-macam adalah A. Pertunjukan market, B. Bahasa daerah, C. Partai politik, D. Baju daerah, atau E. Lagu daerah. Yang bukan teman-teman ya, jadi jawabannya adalah yang C. Partai politik teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 29. Di bawah ini merupakan suku yang ada di Papua teman-teman, kecuali A. Suku Aru, B. Suku Asmat, C. Suku Anggi, D. Suku Arguni, atau E. Suku Bintuni. Oke, yang bukan yang ada di Papua teman-teman ya, yaitu suku Aru teman-teman ya. Jadi yang bukan suku yang ada di Papua itu adalah suku Aru. Jadi suku Asmat, Anggi, Arguni, Juan, Bintuni itu merupakan suku yang ada di Papua ya teman-teman ya. Sedangkan suku Aru itu terdapat di wilayah Maluku teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal juga suku-suku yang ada di Indonesia teman-teman ya. Lanjut, nomor 30. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Kesaktian Pancasila, D. Sumpah Pemuda, atau E. Super Smart. Oke, kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu ditunjukkan pada peristiwa yang D ya teman-teman ya, Sumpah Pemuda teman-teman. Oke, apa Sumpah Pemuda teman-teman? Jadi kebulatan tekad itu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu ditunjukkan pada adanya peristiwa Sumpah Pemuda ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 31. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Satu, B. Macam, C. Ragam, D. Tunggal, atau E. Beraneka ragam. Tentu jawabannya yang E ya teman-teman ya, beraneka ragam. Lanjut teman-teman, soal nomor 32. Bhinneka termuat dalam lembaga negara nomor A. Nomor 1 tahun 1951, B. Nomor 2 tahun 1951, C. Nomor 1 tahun 1952, D. Nomor 2 tahun 1952, atau E. Nomor 1 tahun 1953. Oke, jawabannya paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, nomor 2 tahun 1951. Lanjut teman-teman, nomor 33. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tujuan agar bangsa Indonesia A. bersatu, B. semakin jaya, C. tercerai-berai, D. semakin maju, atau E. tidak ada lagi korupsi. Tentu di jawaban yang paling gampang itu adalah yang A ya teman-teman, bersatu. Jadi tujuannya agar Indonesia atau bangsa Indonesia itu bersatu teman-teman. Nomor 24. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai di bawah ini kecuali A. inklusif, B. eksklusif, C. eksistensi, D. toleransi, atau E. kesetaraan. Oke teman-teman, apa jawabannya paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, eksklusif. Jadi kecuali eksklusif ya teman-teman ya. Jadi nomor 34 ini, asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika itu mendukung nilai-nilai inklusif, eksistensi, toleransi, dan juga kesetaraan. Lanjut teman-teman, nomor 35. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, maka hendaknya warga negaranya menumbuhkan budaya berikut ini, kecuali A. konsumtif, B. nasionalisme, C. cinta tanah air, D. persatuan dan kesatuan, atau E. rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Gampang ya teman-teman ya, ini seperti soal TKP ya teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, konsumtif, karena di soalnya adalah kecuali. Nomor 36. Banyaknya kerusuhan antar etnis terjadi akibat kurang paham dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan hal ini bisa ditanamkan sejak dini melalui mata pelajaran A. PPKN, B. Fisika, C. Kimia, D. Biologi, atau E. Penjaskes.
Jadi untuk semua mata pelajaran itu bisa masuk ya teman-teman ya, asalkan gurunya itu bisa menambahkan informasi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi pada dasarnya itu termuat dalam mata pelajaran PPKN ya teman-teman ya. Jadi saya tekankan lagi, di semua mata pelajaran itu bisa ditekankan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tergantung gurunya masing-masing, tetapi di mata pelajaran tertentu itu diajarkan di PPKN ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 37. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan A. Rawan konflik, B. Menambah wawasan, C. Menambah persaudaraan, D. Menambah pengetahuan, atau E. Kaya akan suku dan juga budaya. Oke, jadi banyaknya suku dan budaya itu menyebabkan rawan konflik teman-teman ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Jadi banyaknya suku dan juga budaya di Indonesia itu menyebabkan rawan konflik. Makanya kita ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam suku, berbanyak-banyak suku, tetapi kita satu juga, atau satu tetap satu ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 38. Sebagai bangsa yang majemuk, maka dalam kehidupan di masyarakat kita harus saling menghormati dan bertoleransi tinggi. Sebab apabila egois atau memaksakan kehendak pribadi atau golongan akan dapat menimbulkan A. Kekacauan dalam masyarakat, B. Konflik komunal, C. Rusaknya kemajemukan bangsa, D. Putusnya tali persaudaraan, atau E. Runtuhnya kekeluargaan. Jawaban yang paling tepat itu adalah B ya teman-teman, konflik komunal teman-teman. Oke, saya jelaskan konflik komunal itu apa. Yaitu sebagai bangsa yang majemuk, maka dalam kehidupan di masyarakat kita harus saling menghormati dan juga bertoleransi tinggi. Sebab apabila egois atau memaksakan kehendak pribadi atau golongan akan dapat menimbulkan disintegrasi konflik komunal, atau bisa disebut konflik komunal itu adalah konflik kedaerahan teman-teman. Itu artinya ya, konflik kedaerahan. Paham ya teman-teman ya? Silahkan dicatat. Soal nomor 39. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan juga terluas di dunia yang memiliki beraneka kebudayaan dan bahasa, sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah A. Keinginan dan tekad untuk tidak membedakan suku, agama, dan ras, B. Tekad yang kokoh, C. Jiwa nasionalisme, D. Dasar negara, atau E. Semboyan. Ini gampang sekali teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Jadi ada keinginan dan juga tekad untuk tidak membedakan suku, agama, dan ras teman-teman. Lanjut soal nomor 40. Lagu nasional di bawah ini merupakan makna bahwa negara Indonesia merupakan negara yang besar, namun tetap dalam negara kesatuan adalah A. Satu Nusa Satu Bangsa, B. Gebiar-gebiar, C. Ibu Kita Kartini, D. Bagimu Negeri, atau E. Syukur. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya, Satu Nusa Satu Bangsa. Lanjut teman-teman soal nomor 41. Pada prinsipnya, integrasi nasional dalam masyarakat multikultural akan serupa dengan A. Kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan mengoptimalkan kepentingan masyarakat sesuai keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai eksistensi yang dimiliki. B. Kerjasama pihak penyelenggara pemerintahan dengan warga negara. C. Kerjasama antar lembaga negara dengan warga negara. D. Kerjasama antar presiden dan para menterinya, atau E. Kerjasama antar lembaga negara. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 42. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah pajangan di dalam kantor-kantor pemerintahan saja, melainkan harus kita A. Baca, B. Pahami, C. Hafalkan, D. Rumuskan, atau E. Pahami dan diimplementasikan. Ini tentu jawabannya gampang sekali teman-teman, yang E ya teman-teman ya, pahami dan juga diimplementasikan. Soal nomor 43. Implementasi atau penerapan nilai-nilai kebinekaan harus tercermin pada A. Pola pikir yang sangat menghindari perbedaan, B. Pola pikir agar senantiasa dapat membuang sikap fanatik sempit, C. Pola pikir bagaimana agar masyarakat bisa hidup aman dan juga damai, D. Pola pikir bagaimana harus bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan, E. Pola pikir, pola sikap, dan juga pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Oke teman-teman, jawabannya gampang sekali yang E ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, 44. Empu Tantular merupakan pujangga sastra A. Jawa, B. Kawi, C. Melayu, D. Singosari, atau E. Majapahit.
sastra apa teman-teman ya? Sastra Jawa ya teman-teman ya. Jadi Empu Tantular itu merupakan pujangga sastra Jawa teman-teman. Lanjut, nomor 45. Bangsa Proto-Melayu tersebut dari Madagaskar sampai Pasifik dan bermukim di daerah pantai. Yang termasuk rumpun bangsa Proto-Melayu adalah A. Bugis, B. Betawi, C. Sunda, D. Batak, atau E. Bali. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D ya teman-teman, yaitu Batak. Jadi bangsa Proto-Melayu ini yang ada di Indonesia adalah Toraja, Sasak, Dayak, Batak, Nias, Rejang, dan juga lain-lain. Ini adanya di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Lombok, Sumatera Utara juga di pantai baratnya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, nomor 46. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keanekaragaman bangsa kita telah berhasil mendobrak para kolonialisme karena adanya unsur-unsur perekat integrasi nasional, yaitu A. Rasa persaudaraan, B. Memiliki nasib yang sama, C. Keberagaman budaya, D. Memiliki visi dan misi yang sama, atau E. Bahasa Melayu. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya, adanya rasa persaudaraan. Lanjut, nomor 47. Lembaga serta semboyan negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal. Kira-kira pasal apa teman-teman lembaga serta semboyan negara itu? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman, 36A atau pasal 36A. Lanjut, soal nomor 48. Kebudayaan daerah sangat penting untuk mendukung kebudayaan nasional, yakni sebagai, kira-kira sebagai apa teman-teman? Sebagai unsur kebudayaan nasional, yang B ya teman-teman ya. Lanjut, soal nomor 49. Berikut ini merupakan ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar teman-teman, kecuali illegal fishing, banyaknya perikanan antar agama, yang C. membantu gerakan separatis di Indonesia, D. sering adanya klaim budaya dari negara tetangga, atau E. sering adanya klaim kepemilikan pulau oleh negara tetangga, kecuali teman-teman, yaitu adalah yang A ya teman-teman ya, illegal fishing. Jadi illegal fishing itu bukan termasuk ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar ya teman-teman ya. Jadi illegal fishing bukan ya teman-teman ya. Lanjut, soal terakhir. Secara horizontal, kebinekaan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari, nah kira-kira apa teman-teman? Silahkan dibaca dulu opsinya. Oke, secara horizontal, kebinekaan masyarakat Indonesia itu dapat terlihat dari perbedaan suku, agama, dan juga ras teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini saya sudah berikan contoh soal 50 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman belajar, semoga teman-teman semuanya sukses dalam CPNS atau SKD CPNS nanti. Dan teman-teman silakan klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang, dan juga nyalakan notifikasinya teman-teman ya. Terima kasih karena channel ini masih berkembang teman-teman ya. Mohon bantuannya untuk tetap didukung dengan cara di subscribe, di like juga teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.